Penerapan PSBB mulai diberlakukan di sejumlah titik di Jakarta, Depok, dan Bekasi. Untuk mengetahui bagaimana pantauan penerapannya pada siang hari ini, kita telah terhubung dengan rekan Muhammad Reisa di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Dan kemudian ada Glorinata di perbatasan Depok dan Jakarta. Dan juga ada Livia Ramadanti di Kalimalang, Bekasi. Kita ke rekan Reisa terlebih dahulu. Reisa, bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan yang melintas di sana saat ini? Vera, saat ini proses pemeriksaan kendaraan di checkpoint Ciledug Raya, Jakarta Selatan masih terus berlangsung. Tadi pemeriksaan telah dimulai sejak pagi hari tadi. Untuk checkpoint di Ciledug Raya ini merupakan perbatasan antara wilayah Tangerang dengan Jakarta, sehingga kendaraan yang diperiksa adalah baik dari kendaraan dari arah Tangerang menuju ke Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Tadi juga dari pantauan kami sejak pagi hari tadi bahwa masih ada pengendara yang melanggar ketentuan penggunaan moda transportasi selama pelaksanaan PSBB di Jakarta. Misalnya tadi kalau kita lihat untuk pengendara roda 2 masih ada yang belum menggunakan masker, baik pemotor yang pribadi maupun juga ojek online. Sementara untuk kendaraan roda 4, baik mobil ini juga masih ada yang belum mematuhi aturan seperti membawa muatan penumpang yang berlebihan serta tidak mematuhi menjaga jarak selama berada di dalam mobil, sehingga kemudian dari petugas gabungan yang bersiaga di checkpoint ini baik dari kepolisian, TNI dan juga Dinas Perhubungan melakukan penindakan di tempat dengan memberikan masker kepada yang tidak menggunakan masker, dan juga bagi pengendara roda 4 ini diminta untuk berpindah posisi tempat duduk sehingga ada jarak antara satu penumpang dengan penumpang lainnya. Dan pada proses pemeriksaan kendaraan di checkpoint Ciledug Raya tadi ini juga turut didampingi dari forum komunikasi pimpinan kota. Tadi juga turut ada Wali Kota Jakarta Selatan, kemudian Dandim Jakarta Selatan, dari Kapolres, serta juga dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang turut melakukan pemeriksaan di checkpoint Ciledug Raya, Jakarta Selatan ini. Vera. Ya, Reisa, tadi Anda katakan bahwa sudah ada yang diberikan teguran, lalu apakah juga sudah ada penerapan penindakan hukum yang dilakukan di sana? Sejauh ini, Vera, belum ada penindakan hukum atau pidana yang diberikan kepada para pengendara yang melanggar selama masa PSBB ini, karena tadi dikatakan oleh Wali Kota Jakarta Selatan bahwa hingga saat ini pemerintah kota masih melakukan proses edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan PSBB yang berlaku di Jakarta. Sehingga tadi dari pengendara yang melanggar hanya mendapat teguran, begitupun juga warga yang berada di sekitar area atau yang berada di Jakarta Selatan. Selain di checkpoint Ciledug Raya ini, juga di Jakarta Selatan sendiri ada 3 checkpoint. Yang pertama di sini di Ciledug Raya, kemudian di perempatan Pasar Jumat, kemudian di Simpang UI. Di beberapa lokasi checkpoint tersebut juga dilakukan pemeriksaan dan masih ditemukan banyak pelanggaran, sehingga kemudian dari pemerintah kota hanya melakukan teguran terlebih dahulu sambil memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk penegakan aturannya sendiri baru akan diberlakukan dalam waktu dekat, menunggu nantinya juga masyarakat masih memahami proses bagaimana aturan dari pemberlakuan PSBB ini. Selain dari pemeriksaan kendaraan, juga dari pemerintah kota Jakarta Selatan ini melakukan patroli keliling selama 24 jam di berbagai area di Jakarta Selatan untuk memastikan tidak ada kerumunan warga ataupun juga warga masih menaati aturan-aturan atau imbauan dari pemerintah, khususnya terkait dengan physical distancing atau social distancing juga yang terus diimbau oleh pemerintah, dan juga terkait dengan penggunaan masker. Dan rencananya bahwa dari pihak kepolisian atau Kapolres dari Polres Jakarta Selatan dan juga pemerintah kota Jakarta Selatan ini akan mulai melakukan penindakan tegas dalam waktu dekat, namun belum dijelaskan kapan sebenarnya waktu yang akan dilakukan untuk penindakan tegas atau penegakan hukum terkait dengan pelanggar selama masa PSBB di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan ini. Vera. Baik, dari Reisa, kemudian kita ke Glory. Glory, bagaimana hasil pantauan Anda di perbatasan Depok dan juga Jakarta di hari ketiga penerapan PSBB di sana? Vera, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta, di mana
dampak dari pemberlakuan PSBB ini adalah adanya penurunan arus transportasi. Dan pantauan saya dari flyover UI Depok menuju ke arah Jakarta Selatan saat ini terpantau ramai lancar, di mana masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Dan juga tadi terlihat ada beberapa polisi yang memberhentikan beberapa kendaraan yang pengemudinya tidak menggunakan masker. Di mana untuk hari ini, pantauan saya dari pukul 6 pagi hingga siang ini, terdapat untuk roda 2, terdapat 55 pelanggaran, yaitu kebanyakan karena pengemudinya tidak menggunakan masker. Sedangkan untuk roda 4, terdapat 13 pelanggaran, di mana memang kesalahannya karena jumlah penumpang yang terdapat di dalam satu mobil melebihi yang sudah ditetapkan dan juga para penumpangnya memiliki posisi yang salah saat berada di mobil. Dan juga menurut polisi lalu lintas yang bertugas di sini, karena memang ini sifatnya masih sosialisasi terkait dengan pemberlakuan PSBB, maka saat ini masih tidak ditilang atau masih hanya diperingatkan saja. Dan juga namun jika masih ditemukannya adanya pelanggaran, maka pihak kepolisian yang berjaga di sini menyuruh untuk mobil tersebut atau motor tersebut putar balik ke arah Depok dan tidak boleh memasuki kawasan DKI Jakarta. Kemudian untuk polisi yang bertugas di sini ada di flyover UI Depok ini dijaga selama 24 jam, di mana hari ini ada 17 orang yang menjaga dari Ditlantas, kemudian Brimob, Polda, dan juga dari Dishub yang dikerahkan untuk menjaga titik poin atau checkpoint perbatasan antara Depok dan juga Jakarta Selatan. Vera. Ya, Glory, lalu bagaimana dengan aktivitas ojol yang berada di lokasi? Vera, sejak tadi pagi saya memantau di flyover UI Depok ini tidak ada terlihat satupun para ojol atau ojek online yang mengangkut penumpang, di mana memang dari aplikasinya sendiri sudah tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Sedangkan himbauan untuk para warga yaitu untuk tetap selalu menggunakan masker dan mengurangi atau meminimalisir aktivitas di luar rumah selama masa PSBB ini diberlakukan, yaitu tanggal 10 April hingga tanggal 24 April mendatang. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Vera. Baik, dari Glory kita ke Livia. Livia, seperti apa pelaksanaan pengawasan PSBB di kawasan penghubung Bekasi dan juga Jakarta? Vera, untuk pelaksanaan dari pengawasan PSBB di kawasan Bekasi dan juga menghubungkan untuk ke wilayah Jakarta Timur, ini sejak pagi kami memantau memang sudah ada sejumlah teguran dari aparat kepolisian yang bersama dengan Dishub dari Pemprov DKI Jakarta ini sudah berada di titik checkpoint ini sejak pagi hari tadi. Memang sempat menegur sejumlah pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang masih belum menaati peraturan dari PSBB itu sendiri, seperti penggunaan masker dan juga jumlah pengguna dari kendaraan pribadi yang diperbolehkan. Ini masih terdapat banyak atau cukup banyak masyarakat yang ditegur karena belum mematuhi aturan tersebut, dan mereka ini diminta kemarin dan hingga hari ini diminta untuk kemudian berbalik arah atau menggunakan masker jika membawa, dan jika tidak membawa ini juga terdapat sejumlah penjual atau penjajak masker yang juga menyediakan masker agar mereka tidak perlu berputar arah untuk menuju ke DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu titik dari checkpoint yang ada di kawasan Jakarta Timur. Ada 3 titik lainnya yang juga jarak tidak begitu jauh, kemudian ada di Cikunir dan juga ada di kawasan Jalan Raya Bogor yang menghubungkan antara Jakarta Timur dengan wilayah Bekasi. Dan tadi kami juga sempat memantau ke lokasi atau ke titik-titik dari checkpoint lainnya. Ini ternyata juga masih dikatakan masih terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang ada atau yang melintas di wilayah ini. Meskipun bila dibandingkan dengan kondisi normal, ini jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun sebaliknya yang mengarah ke Bekasi ini jauh berkurang bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini sejak pagi kami memantau memang jumlah kendaraan maupun roda 2 dan roda 4 pribadi ini ternyata banyak yang memilih untuk tidak melintas melewati Jalan Raya Kalimalang, Bekasi. Vera. Ya, Livia, lalu bagaimana dengan pantauan wilayah Bekasi jelang pemberlakuan PSBB hari ini?
Ya Vera, meski belum ditetapkan kapan hari pelaksanaan dari PSBB di wilayah atau di Kota Bekasi sendiri ini ditetapkan, namun kondisi di Kota Bekasi yang kami pantau di Jalan Raya Ahmad Yani ini terlihat cukup lengang. Kondisi dari jalan raya ini tidak terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas, kemudian juga di traffic light yang biasanya ini terjadi kepadatan, ini justru tidak terlihat kepadatan sama sekali. Kemudian untuk sejumlah pusat perbelanjaan yang letaknya di Kota Bekasi, mulai dari di perempatan Ahmad Yani ini juga terlihat keseluruhannya sudah tutup atau tidak beroperasi, hanya ada sedikit dari atau sejumlah pasar swalayan yang buka pada hari ini, dan kemudian untuk masyarakat memang terlihat memilih untuk tidak berada di jalanan dan mereka juga sudah mematuhi aturan dari pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Vera. Baik, terima kasih informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali.